Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alfiatul Mar'atus Sholihah, Atina Zulfa, Muhammad Alifatur Rahman, dan Manora Ilfa Sunjaya mau menjelaskan tentang pendekatan supervisi pendidikan. Untuk pendekatan supervisi pendidikan itu ada 10 macam. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu pendekatan secara langsung atau bisa disebut dengan pendekatan direktif. Pendekatan direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Jadi, supervisor memberikan arahan secara langsung. Pendekatan ini berdasarkan pemahaman terhadap psikologi bahwa segala perbuatan berasal dari refleks atau bisa saja disebut dengan respon terhadap suatu rangsangan. Oleh karena itu, guru ini mengalami kekurangan, maka perlu diberikan rangsangan agar dapat beraksi. Supervisor dapat menggunakan penguat atau hukuman. Pendekatan seperti ini dapat dilakukan dengan perilaku supervisor seperti menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, dan memberi contoh. Itu pendekatan secara langsung. Pentingnya supervisor ini adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan proses hasil belajar melalui pemberian bantuan yang terutama bercorak layanan profesional kepada guru. Jika proses belajar meningkat, maka hasil dari belajar itu sendiri akan meningkat. Dengan demikian, rangkaian usaha supervisi profesional guru akan memperlancar pencapaian tujuan kegiatan belajar mengajar dan pencapaian tujuan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya adalah pendekatan tidak langsung atau bisa saja kita sebut dengan pendekatan non-direktif. Pendekatan non-direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat secara tidak langsung. Pendekatan tidak langsung ini merupakan cara pendekatan terhadap permasalahan secara tidak langsung sehingga perilaku supervisor juga tidak secara langsung menunjukkan permasalahannya, akan tetapi terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru. Adapun secara perilaku supervisor dalam pendekatan non-direktif ini adalah yang pertama, mendengarkan. Dalam artian mendengarkan ini adalah supervisor mendengarkan terlebih dahulu laporan-laporan guru baik berupa keberhasilan maupun permasalahan yang mereka hadapi. Seorang supervisor harus serius dalam mendengarkan keluhan yang dihadapi oleh guru sehingga guru memahami masalah yang dia hadapi. Jadi supervisor itu mampu mengerti apa yang guru tersebut bermasalahkan, apa masalahnya. Jadi supervisor itu harus mendengarkan secara maksimal. Nah, selanjutnya adalah memberikan penguatan. Setelah mengetahui atau setelah mendengarkan keluhan yang dialami oleh guru, maka perilaku supervisor selanjutnya adalah penguatan. Memberi penguatan ini bisa berupa pujian atau motivasi. Motivasi ini juga bisa berupa motivasi yang positif. Dengan motivasi yang positif, maka akan mendorong manusia untuk berbuat positif atau kebaikan, sehingga dari penguat yang berupa motivasi positif ini diharapkan mampu menghilangkan keburukan. Untuk yang ketiga adalah menyajikan. Bisa dimaknai dengan supervisor menyajikan solusi baik berupa petunjuk praktis atau teori. Dengan petunjuk praktis ini memudahkan guru untuk memahami ilmu yang diberikan oleh supervisor. Model penjelasan yang dengan petunjuk praktis ini, bila kita merujuk kepada pengajaran Rasulullah SAW, ini bisa contohnya dengan ketika Rasulullah mengajarkan sholat kepada kaumnya. Kemudian selanjutnya adalah memecahkan masalah. Memecahkan masalah ini bisa dilakukan oleh supervisor untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh guru. Pemecahan masalah ini dalam rangka mengubah kondisi-kondisi yang tidak tepat menjadi tepat.
Karena karakteristik supervisor non-direktif ini bersifat dialog, maka dalam proses pemecahan masalah ini supervisor hendaklah berdialog atau bermusyawarah dengan guru untuk mencari solusi bersama. Pendekatan konvensional menurut Jamara adalah metode pembelajaran tradisional atau disebut juga dengan metode ceramah, karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan peserta didiknya dalam proses belajar mengajar. Dalam metode pembelajaran konvensional ini ditandai dengan ceramah yang diiringi dengan penjelasan serta pemberian tugas dan latihan. Jadi, dalam model pembelajaran konvensional ini, kegiatan guru yang utama adalah menerangkan dan siswa mendengarkan atau mencatat apa yang disampaikan oleh gurunya. Dan guru biasanya berpedoman pada buku teks atau LKS. Dengan menggunakan metode ceramah, metode ekspositori, latihan, dan kadang-kadang tentang tanya jawab. Metode ekspositori ini adalah kegiatan yang mana guru memberikan contoh soal dan penyelesaiannya, kemudian memberi soal-soal latihan dan siswa disuruh mengerjakannya. Dalam pembelajaran konvensional ini, guru lebih aktif daripada siswa. Selain itu, tidak ada pembentukan kelompok-kelompok dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, dalam metode pembelajaran konvensional ini, siswa ataupun murid itu cenderung belajar individual. Baik, selanjutnya yaitu tentang pendekatan ilmiah atau saintifik. Dalam pembelajaran menggunakan metode atau menggunakan pendekatan ilmiah merupakan pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah. Penelitian yang dilakukan dengan metode ilmiah disebut dengan penelitian ilmiah. Suatu penelitian harus memenuhi beberapa karakteristik untuk dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah. Menurut O. Setiawan dalam 5 studi, semuanya ada 5 karakteristik dalam penelitian ilmiah. Yang pertama yaitu tentang sistematik. Sistematik berarti suatu penelitian harus disusun dan dilaksanakan secara berurutan. Yang kedua yaitu logis, atau suatu penelitian dikatakan benar bila dapat diterima oleh akal dan berdasarkan fakta empirik. Yang ketiga yaitu empirik, suatu penelitian biasanya didasarkan pada pengalaman sehari-hari. Yang keempat yaitu objektif. Objektif artinya suatu penelitian menjauhi aspek-aspek subjektif, yaitu tidak mencampurkannya dengan nilai-nilai etis. Yang kelima yaitu replikatif, artinya suatu penelitian yang pernah dilakukan harus diuji kembali oleh peneliti lain dan harus memberikan hasil yang sama bila dilakukan dengan metode kriteria dan kondisi yang sama. Dalam proses pembelajaran dengan berbasis pendekatan ilmiah ini harus dipandu dengan kaedah-kaedah ilmiah. Pendekatan ini bercirikan penonjolan dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penelitian tentang suatu kebenaran. Yang kelima ada pendekatan klinis. Supervisi klinis adalah salah satu jenis pendekatan supervisi yang di dalamnya terdapat pertemuan langsung antara supervisor dan guru. Supervisi klinis memberikan bantuan pada guru yang mengalami masalah dalam proses pembelajaran. Selain itu, pendekatan supervisi ini juga bisa dimaknai dengan klinik pengajaran. Maurice Vaughan dan Robert Goldhammer menjelaskan lebih terperinci supervisi klinis menjadi 8 fase. Yang pertama yaitu tahap penetapan hubungan guru dan pengawas guru berbagi tanggung jawab untuk semua langkah dan kegiatan. Tahap yang kedua yaitu perencanaan intensif dengan guru secara bersama-sama. Mereka merencanakan pembelajaran, serangkaian pelajaran atau unit, dan ini termasuk tujuan atau konsep strategi pengajaran, penilaian, dan lain-lain. Dan yang ketiga, perencanaan strategi observasi kelas. Mereka merencanakan dan membicarakan jenis dan jumlah informasi yang dikumpulkan selama pengamatan, serta metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi. Dan yang keempat, pengawas mengamati instruksi kelas setelah hubungan pengawasan ditetapkan dan metode pengumpulan data secara jelas dipahami oleh kedua belah pihak setelah melakukan pengamatan yang pertama. Untuk tahap kelima, analisis cermat dari proses belajar mengajar. Dan yang keenam, perencanaan. Strategi rencana sementara untuk konferensi serta untuk meninjau pelajaran.
Rencana juga harus memperhitungkan pengaturan fisik, bahan, dan lain sebagainya. Tahap ketujuh, pasca konferensi, yaitu kesempatan untuk bertukar informasi tentang apa yang dimaksudkan dan apa yang sebenarnya terjadi dengan pelajaran. Dan yang kedelapan, pelaksanaan resiklus yang dimulai dalam persiapan untuk pengamatan berikutnya. Yang keenam yaitu pendekatan artistik. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menyadarkan pada kepekaan, persepsi, dan pengetahuan supervisor sebagai sarana untuk mengapresiasi kejadian yang bersifat subtle atau halus dan sangat bermakna di dalam kelas. Ini ada beberapa langkah-langkah dalam pendekatan artistik. Di antara yang pertama yaitu ketika mau berangkat ke lapangan, pembina tidak boleh punya pretensi apapun tentang pengajaran yang akan diamati. Dan yang kedua, mengadakan pengamatan terhadap guru dengan cermat. Yang ketiga, menyusun hasil interpretasi dalam bentuk narasi. Yang keempat, menyampaikan hasil interpretasi yang sudah dinarasikan oleh guru. Yang ketujuh yaitu pendekatan kolaboratif, yang merupakan cara pendekatan yang memadukan pendekatan direktif dan non-direktif menjadi cara pendekatan baru. Pada pendekatan ini, baik supervisor maupun guru bersama-sama bersepakat untuk menentukan struktur, proses, dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi oleh guru. Prinsip-prinsip pada pendekatan supervisi kolaboratif yang pertama yaitu kolaboratif, yaitu supervisi dilaksanakan oleh kepala sekolah untuk membimbing guru dengan cara terlibat bersama dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Dan yang kedua, kolegial, yaitu supervisi dilaksanakan dengan melibatkan tutor kolega, yaitu guru lain untuk saling bertukar pengalaman dan pengetahuan. Dan yang ketiga, kemitraan, yaitu supervisi dilaksanakan bukan menilai atau belajar bersama antara kepala sekolah dan guru, sehingga keberhasilan guru dalam mengajar merupakan keberhasilan bersama. Dan yang keempat, terbuka, yaitu supervisi dilaksanakan oleh kepala sekolah dengan memberikan kesempatan sebelumnya kepada guru untuk melaksanakan berbagai metode atau teknik dalam melaksanakan kinerja profesionalnya. Dan yang kelima, fleksibel, yaitu supervisi dapat dilaksanakan oleh kepala sekolah kapan saja dengan fokus materi disesuaikan dengan kebutuhan guru. Langsung saja untuk pendekatan humanistik. Nah, pendekatan humanistik itu dapat dipahami sebagai pembelajaran yang mengarah pada proses memanusiakan manusia. Nah, sebagaimana yang digagas oleh Paulo Freire, menurut Bahrudin dan Moh-Makin, sebagaimana dikutip dari ND, bahwa pendidikan yang memanusiakan manusia adalah proses yang membimbing, mengembangkan, mengarahkan, ya, mendidik, ya, baik potensi dasar manusia, ya, potensi dasar manusia itu baik jasmani maupun rohani secara seimbang dengan menghormati nilai-nilai humanistik yang lain. Nah, dalam pendekatan humanistik menurut M. Amin itu dapat diwujudkan dalam beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah self-esteem approach, yaitu apa? Yaitu mengembangkan kepercayaan diri siswa, ya, self-esteem approach. Yang kedua itu adalah creativity approach, yaitu apa? Mengembangkan kreativitas siswa. Yang ketiga itu adalah tentang value clarification and moral development approach. Itu apa? Yaitu mengembangkan proses-proses yang digunakan dalam menentukan nilai-nilai mereka sendiri. Contohnya apa? Contohnya ini adalah guru itu akan menyajikan sebuah problema, ya, yang dapat mendorong siswa untuk mengidentifikasi nilai-nilai sendiri atau memecahkan problema, ya, yang mengandung dua macam nilai yang saling bertentangan. Contoh nih, siswa disuruh untuk memilih, ya kan, memilih antara problema ini yang baik dan buruk. Jadi mereka bisa memperkirakan sendiri nilainya itu baik atau buruk gitu. Terus yang keempat itu adalah multiple talent approach, yaitu apa? Itu adalah mengembangkan bakat-bakat lain, ya, di samping kemampuan akademis. Contohnya apa? Ya, contohnya misalnya ekstrakurikuler, ya. Ya istilahnya apa, ya, kayak bakat lah, bakat mereka dalam bidang apa gitu kan, di selain akademik gitu, ya, akademis gitu. Contoh bidang komunikasi, ya kan, siswa sering suka tampil di depan umum gitu kan. Terus yang kedua itu contoh lagi misalnya kreativitas dalam segi membuat karya sesuatu dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, dalam pendekatan humanistik, ya, itu
kesimpulannya itu adalah memandang manusia sebagai subjek yang bebas merdeka. Jadi manusia itu bisa menentukan arah hidupnya sendiri, ya kan, dan juga bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri. Itu pun juga atas hidup orang lain pula, ya. Pendidikan melalui tahapan humanistik ini itu menekankan bahwa pendidikan pertama-tama dan yang utama adalah bagaimana caranya menjalin komunikasi dan relasi personal antara pribadi dan pribadi maupun antara pribadi dan kelompok di dalam komunitas, baik itu dalam sekolah maupun di lembaga kependidikan, seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah pendekatan kompetensi. Nah, pendekatan kompetensi ini Purwadarminta itu mengartikan bahwa kompetensi itu adalah kewenangan, kekuasaan, ya, untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. Menurutnya itu kompetensi itu terkait dengan kemampuan seseorang dalam melaksanakan kewenangannya. Contohnya adalah guru. Guru itu merupakan masyarakat sekolah yang merupakan ujung tombak keberhasilan. Nah, seorang guru itu harus kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Nah, terkait dengan kompetensi guru ini itu ada 4, ya. Ada 4 kompetensi. Yang pertama itu adalah kompetensi pedagogik. Yang kedua itu adalah kompetensi sosial, terus profesional, terus ya itu tadi ada 4, ya. Kompetensi pedagogik, pribadian, sosial, dan profesional. Nah, pun itu juga langsung masuk dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Nah, di dalam peraturan itu guru itu harus memiliki 4 kompetensi itu, yaitu apa, ya? Pedagogik, kepribadian, terus sosial, dan profesional. Nah, dalam kompetensi guru, ya, dalam kompetensi guru itu kompetensi yang paling ditekankan itu adalah kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional itu adalah menurut Kemendiknas nomor 16 tahun 2007 itu pertama adalah menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Yang kedua itu adalah menguasai standar kompetensi, ya kan, kompetensi dasar, kompetensi mata pelajaran, ya, yang diampu. Terus selanjutnya adalah mengembangkan materinya, ya. Terus selanjutnya adalah mengembangkan keprofesionalnya yang secara berkelanjutan. Jadi tidak stagnan, tapi terus, ya, mengembangkan terus. Terus yang selanjutnya adalah memanfaatkan teknologi informasi. Jadi guru itu harus bisa teknologi, ya, jangan sampai ketinggalan zaman. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini itu menyangkut pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang dan menjadi sumber penghasilan, ya, yang memerlukan keahlian, kemahiran, kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, sehingga pendidikan profesional atau profesi ini, ya kan, itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Nomor 2005 tentang guru dan dosen. Nah, dalam pendekatan profesional, guru atau tenaga kependidikan itu senantiasa dihadapkan dalam peningkatan kualitas pribadi dan sosialnya. Jika hal ini itu dapat dipenuhi, maka keberhasilan itu lebih cepat diperoleh. Apa itu keberhasilannya? Yaitu mampu melahirkan peserta didik yang berbudi luhur, tentunya, ya kan. Terus memiliki karakter sosial yang tinggi, ya kan, karakter sosial yang baik, gitu kan. Terus serta peserta didik yang profesional, mahir dalam bidangnya, gitu. Terus seorang guru itu juga, atau seorang guru dan tenaga pendidikan itu dapat melaksanakan tugasnya secara profesional itu dalam kegiatan belajar mengajar. Maka perlulah seorang guru itu memiliki wawasan yang luas, ya kan, wawasan yang mantap, ya,
untuk menunjang kegiatan belajar mengajarnya itu sendiri. Nah, guru pun juga harus mengetahui ya kan langkah-langkah yang diperlukan sehingga tugas-tugas dari keguruan itu dapat dilaksanakan dengan baik ya, dan memperoleh hasil yang semaksimal mungkin dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, dalam hal pengawasan ya, untuk menjangkau fungsi ya, fungsi yang lebih personal di lembaga kependidikan, maka kita harus berbekal dengan ilmu kepengawasan ya, mendelegasikan beban tugas secara produktif ya. Terus kita juga harus bisa mengetahui ya, memahami problem profesional guru ya kan, serta ya kemampuan pengawas itu dalam penyelenggaraan situasi relasi itu harus kompeten ya. Terus nah, hal itu bisa jadi ya kan profesional dalam artinya apa ya, gini, hal ini bisa jadi seorang pengawas itu bisa mengetahui nih prototipe guru itu seperti apa ya kan, terus guru yang profesional itu seperti apa, kita pun juga profesional seperti apa gitu kan. Nah, salah satunya apa ya, yaitu dengan pendekatan secara profesional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai tiga pendekatan ya, baik itu pendekatan humanistik ya tadi, terus pendekatan kompetensi serta pendekatan profesional. Nah, kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami, mungkin ada salah kata, baik itu penjelasan, terus baik itu kecepatan dan sebagainya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.